Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Adi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai SMA atau Simple Moving Average, MA atau Exponential Moving Average, dan WMA atau Weight Moving Average. Nah, indikator moving average itu adalah indikator analisa teknikal yang sangat umum ya, digunakan oleh para trader. Nah, MA ini termasuk dalam jenis indikator lagging. Apa maksudnya? Indikator lagging itu sesuai dengan namanya, kalau diterjemahkan adalah lag, atau artinya itu adalah terlambat. Berarti indikator lagging itu adalah indikator yang terlambat dalam memberikan sinyal jual ataupun sinyal belinya. Artinya, indikator lagging itu berada di belakang pergerakan harga atau mengikuti pergerakan harganya ya. Tidak akan pernah mendahului pergerakan harganya. Itulah kenapa dikatakan sebagai indikator yang terlambat. Nah, indikator moving average itu digunakan untuk mengidentifikasikan kecenderungan tren dari arah pergerakan harga dengan menggunakan rata-rata dari pergerakan harga selama periode tertentu ya. Nah, indikator ini itu ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah simple moving average, kemudian yang kedua itu adalah weight moving average, dan yang ketiga adalah exponential moving average. Nah, dari ketiga jenis indikator ini, apa sih perbedaannya? Dan mana yang paling baik untuk digunakan untuk trading? Oke, langsung saja kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai simple moving average dulu. Nah, untuk simple moving average ini, cara memasangnya adalah seperti ini. Jadi ketika teman-teman membuka grafiknya, membuka grafik market ya, teman-teman buka insert, kemudian indikator, kemudian pilih moving average, atau kalau tidak ada moving average di atas ini, teman-teman bisa masuk ke trend, kemudian pilih moving average. Nah, di sini teman-teman bisa merubah periode untuk waktu yang teman-teman gunakan. Misalnya teman-teman menggunakan periodenya itu selama 20 ya. Artinya ini selama 20 hari itu dibuat rata-rata di sini. Kemudian di sini ada MA method. Nah, di sini teman-teman akan menemukan yaitu simple, eksponensial, smooth, dan linear wedge. Nah, di sini kita akan membahas mengenai simple dulu ya, simple moving average. Jadi kita rubah menjadi simple moving average di sini. Kemudian kita buat warnanya, kita bedakan warnanya. Ya, kita rubah warnanya menjadi merah. Merahnya agak muda sedikit ya. Oke, kita pasang. Nah, ini merupakan moving average dengan periode 20. Maksudnya, setiap 20 candlestick itu akan dibuat rata-rata dan dijadikan sebagai patokan dalam menentukan moving average-nya. SMA itu merupakan MA yang menggunakan bobot perhitungan yang sama untuk setiap harinya. Jadi jika saya menggunakan MA 20, maka bobot perhitungan 20 hari itu adalah sama. Artinya 20 hari sebelumnya dan hari ini itu dianggap memiliki bobot perhitungan yang sama juga untuk memprediksi pergerakan harga. Nah, kelebihan dari SMA ini itu adalah mudah terhindar dari fake sinyal, karena pada SMA itu pembobotan harga setiap harinya dihitung sama. Maka pergerakan harganya itu menjadi lebih smooth. Nah, kelemahannya memberikan sinyal pergerakan harga yang lebih lambat karena pembobotan setiap harinya itu dihitung sama pada besarannya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai wedge moving average. Nah, untuk cara memasang dari WMA ini itu sama ya, seperti ketika kita masang simple moving average tadi, kita klik insert, kemudian indikator, lanjut ke moving average. Nah, di sini kita gunakan periode yang sama, 20 periode ya. Kemudian kita rubah ke weight atau linear weight, karena kita sedang membahas weight moving average ya. Kemudian warnanya kita rubah menjadi warna misalnya warna ungu ya. Oke. Nah, jadi ini merupakan garis weight moving average. Kalau tadi garis SMA itu digambarkan dengan warna orange ya. Nah,
Ini merupakan yang garis warna orange ini merupakan SMA, sedangkan garis warna ungu ini merupakan WMA. WMA atau Weak Moving Average itu bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada SMA. WMA itu memberikan penekanan bobot perhitungan yang berbeda untuk setiap harinya. Maksudnya gini, jika harga suatu pasangan mata uang 20 hari yang lalu dengan harga kemarin, yang mana yang paling besar bobotnya dan kuat dalam memprediksi harga di masa depan? Jawabannya tentunya adalah harga kemarin. Nah, pastinya harga kemarin itu lebih besar bobotnya ketimbang harga 20 hari yang lalu dalam memprediksi pergerakan harga untuk masa depannya, ya. Nah, itulah kenapa para analis selalu merekomendasikan untuk menggunakan patokan harga kemarin, bukan harga 20 hari yang lalu. Harga yang paling up to date itu yang akan memberikan sinyal yang paling kuat. Di dalam Weak Moving Average ini itu akan menghitung bobot hari terakhir tidak sama dengan 20 hari yang lalu. Bobot perhitungannya di hari ini akan lebih besar ketimbang hari kemarin. Inilah yang tidak ada di Simple Moving Average. Nah, Simple Moving Average itu akan menggunakan bobot yang sama untuk setiap harinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai EMA atau Exponential Moving Average. Nah, untuk cara memasangnya teman-teman sama seperti ketika memasang Simple Moving Average dan WMA ya. Teman-teman bisa gunakan periode yang sama. Kita gunakan periode yang sama di sini 20, kemudian MA metodenya kita rubah ke eksponensial dan warnanya kita rubah ke warna yang berbeda ya, warna hijau misalnya, hijau agak tua gitu ya. Nah, ini merupakan exponential moving average. EMA pada dasarnya itu sama dengan WMA, akan memberikan bobot penilaian yang berbeda untuk setiap periodenya. Hanya bedanya kalau untuk WMA atau Weak Moving Average, nilai terakhir akan semakin besar jika periode yang digunakan semakin panjang. Sedangkan pada MA atau Exponential Moving Average itu semakin besar periode yang digunakan, pembobotan nilai hari terakhir itu akan semakin kecil. Kelebihan dari WMA dan EMA ini keduanya lebih sensitif terhadap pergerakan harga karena memberikan bobot perhitungan yang lebih berat pada periode terakhir. Sehingga bagi trader yang agresif, itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih cepat. Maka teman-teman yang agresif dalam trading itu bisa menggunakan WMA atau EMA. Dan kelemahan dari WMA dan EMA itu karena lebih cepat ya dan sangat sensitif sekali pergerakannya, akan berpotensi untuk menghasilkan sinyal palsu. Nah, sekarang teman-teman coba perhatikan grafik ini ya, dari ketiga grafik ini. Nah, dari ketiga grafik ini, teman-teman bisa menyimpulkan bahwa ketiga grafik moving average ini itu menggunakan MA20 ya. Semuanya kita menggunakan MA20. Perbedaannya, garis WMA dan EMA itu akan lebih terlihat lebih dekat dengan candlestick dibandingkan dengan SMA. Dengan kata lain, MA itu sebenarnya lebih sensitif ketimbang SMA. Ya, garis hijau itu lebih sensitif ketimbang garis merahnya. Dan WMA itu lebih sensitif ketimbang EMA karena lebih dekat pergerakannya dengan candlestick. Jadi garis ungu ini lebih sensitif ketimbang garis hijau ini karena pergerakannya lebih dekat dengan candlesticknya. Nah, MA dan WMA itu memberikan sinyal yang lebih cepat, tapi kelemahannya yaitu tadi, karena terlalu dekat dengan candlestick, jadi akan sering muncul sinyal palsu. Sedangkan SMA itu akan memberikan sinyal yang lambat, namun Simple Moving Average ini akan dapat meminimalkan munculnya false candle. Lalu dari ketiga ini, mana yang paling baik? Semuanya itu tergantung dari tipikal ketika Anda trading. Kalau Anda tipe tradingnya main aman, ya lebih baik Anda trading menggunakan SMA atau Simple Moving Average. Tapi kalau Anda tradernya itu lebih agresif dan lebih
jangka pendek gitu ya, Anda bisa menggunakan WMA atau EMA. Keduanya bisa digunakan secara bersamaan. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk sharing saya di video kali ini mengenai EMA, SMA, dan WMA. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel XM Indonesia, nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi mengenai trading forex di channel XM Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.